Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajarahullah. Shadaqallahu wa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan pada baginda alam akni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dewan juri dan komentator yang saya hormati, asati dan asatidah beserta peserta lomba dai yang saya banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Segala nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita panjatkan rasa syukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang paling besar kita mendapatkan hidayah, berada di atas Islam, berada di atas iman, dan senantiasa memohon ampun kepadanya. Kita dimudahkan untuk istiqomah mati dalam keadaan Islam dan jangan keluar kita dari agama ini. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Ada 5 prinsip yang kita harus yakini dan ini merupakan akidah kita. Bagaimana kita menyikapi orang-orang di luar agama kita, di luar keyakinan kita, yaitu di luar keyakinan Islam. Terutama sekali yang ada di tengah-tengah kita, kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani, saking ahli kitab. Bagaimana penyikapan kita yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 prinsip yang disebutkan para ulama yang wajib kita yakini sebagai akidah kita terhadap non-muslim. Pertama, kita harus yakin nih ajaran kita. Ajaran Islam adalah ajaran yang paling benar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Islam ini adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sempurna. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu
Islam itu sudah sempurna, tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu agama kalian. Siapa saja yang memeluk agama Islam, berarti dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencari-cari agama Islam selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama tersebut. Karena yang diterima hanyalah Islam saja. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang paling rugi. Islam di sini, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, Al-Quran kitab suci kita. Kitab terakhir yang menjadi pedoman kita. Ini lebih baik daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Ada Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Allah katakan, kami telah turunkan Al-Quran kepada kalian dengan membawa kebenaran. Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Dan sebagai hakim terhadap kitab tersebut. Artinya, Al-Quran akan meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga dan keempat. Untuk kitab suci sebelum kita, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu telah dihapus oleh kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci sebelumnya telah terdapat penyelewengan. Allah berkata, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka rubah dengan tangan mereka sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan, liyashtaru bihi samanan qalila. Mereka telah menukarkan kitab suci dengan sesuatu yang paling murah. Yang terakhir, yang kelima, wajib diyakini Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan sekali-kali, bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tetapi Muhammad itu utusan Allah dan menjadi penutup para nabi. Jadi, tidak ada lagi nabi sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah beliau, berarti telah melakukan pendustaan. Dan dia termasuk dazalun kadzabun. Dazal yang berdusta. Yang diantara mereka itu mengaku bahwasannya mereka adalah utusan Allah. Padahal tidak demikian. Nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat untuk umat Islam. Sekian pembicaraan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Usikum wa nafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.